Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akbar Yakin dengan NIM 2024 10 10 10 94. Di sini saya berasal dari kelas Data Mining B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu tugas modul 2 Data Mining. Nah, modul 2 Data Mining menjelaskan mengenai eksplorasi data menggunakan Matplotlib. Nah, di modul 2 ini terdapat beberapa soal. Mungkin saya share screen terlebih dahulu soalnya apa saja. Nah, berikut merupakan soal-soal yang terdapat pada modul 2 atau tugas saya. Yang pertama yaitu jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan data testing. Yang kedua, jelaskan proses penyusunan dataset. Yang ketiga, jelaskan makna atribut dataset iris, jelaskan pula makna kelas dataset iris. Yang keempat, masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy. Sama seperti tugas minggu lalu, kita juga mengubah menjadi array 2 dimensi. Selanjutnya, pisahkan setiap kelas di array yang berbeda. Nah, perbedaan array di sini yaitu ada setosa, versicolor, virginica, dan unknown. Yang kelima, buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk unknown. Berikut warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica, dan kuning untuk unknown. Jadi diharapkan dari tugas ini nanti kita bisa membedakan array-arraynya berdasarkan warna seperti ini. Nah, di sini ada 4 poin, sepal length dan petal width. Yang B, sepal width, petal length. Yang C, sepal length dan petal width. Karena sepertinya yang A dan C sama, jadi saya gabung A dan C nanti. Selanjutnya yang D, cell length dan petal length. Hintnya di sini yaitu gunakan perintah scatter dan operasi slicing pada NumPy untuk mempermudah tugas Anda. Baik, yang keenam, jelaskan bagaimana karakter pelompokan setiap kelas pada scatter plot. Yang ketujuh, perhatikan data yang berjenis unknown. Selanjutnya, jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Nomor 8, buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan virginica. Jadi di sini unknown tidak perlu dibuat paralel koordinat plotnya. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, dan biru untuk virginica. Jadi masih sama seperti nomor 5 untuk warna-warnanya. Untuk hintnya sendiri, gunakan perintah plot dan operasi slicing pada NumPy untuk mempermudah tugas Anda. Yang ke-9 yaitu jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Oke, mungkin saya lanjutkan ke PPT saya. Nah, soal yang pertama yaitu jelaskan makna dataset. Jelaskan pula makna data training dan data testing. Oke, yang pertama adalah dataset. Nah, dataset itu terdiri dari kata data dan set. Mungkin kalau misalnya kita bagi dulu, data adalah kumpulan dari angka maupun karakter yang tidak memiliki arti. Data dapat diolah sehingga dapat informasi. Jadi data itu merupakan mentahan. Apabila data itu tidak terkena proses, maka data itu tidak bisa berubah menjadi informasi. Selanjutnya itu ada set. Set adalah kumpulan atau kelompok. Nah, jika digabungkan berarti makna dataset adalah sekelompok record data yang sama dan saling berhubungan dalam memori pointer. Selanjutnya ada data training. Data training adalah data yang digunakan untuk melatih algoritma dalam mencari model yang sesuai. Data training berarti latihan algoritma dalam machine learning. Data training akan digunakan untuk melatih algoritma dalam mencari model yang sesuai. Jadi data training itu digunakan untuk mencari kira-kira data apa yang sesuai, algoritma apa yang bisa sesuai untuk data training ini. Nah, setelah data training dilakukan, selanjutnya ada data testing. Yaitu setelah dilakukan data training akan dilakukan proses testing. Data testing yaitu pengujian performa algoritma di mana testing set dan training set merupakan data yang berbeda. Jadi sebelumnya kan udah ada data training. Data training itu menghasilkan algoritma yang udah dicoba waktu data training itu, setnya akan dicoba pada saat data testing. Jadi algoritma yang
sebelumnya sudah ditemukan, apakah bisa gitu digunakan untuk data di data testing ini. Oke, selanjutnya soal nomor 2, jelaskan proses penyusunan dataset. Oke, untuk penyusunan dataset terdapat beberapa proses. Yang pertama itu ada agregasi, yaitu agregasi sama sebelumnya, yaitu artinya agregasi adalah penggabungan atau pengelompokan, di mana penggabungan beberapa atribut data menjadi atribut. Jadi sebelumnya setelah jadi atribut data menjadi atribut sendiri. Yang kedua ada dimensionality. Nah, dimensionality ini adalah peminimalisan data lebih sedikit dengan data yang penting. Jadi data tersebut lebih kecilkan lagi, diminimalisirkan lagi agar data-data yang ada itu ada dikelompokkan jadi data yang penting-penting saja. Selanjutnya itu ada sampling, yaitu pengambilan dari sebagian data yang memiliki keseluruhan. Jadi setelah adanya dimensionality yang yaitu peminimalisasian, biasanya ada sampling yaitu pengambilan dari sebagian data. Jadi datanya itu diambil sebagian saja dari seluruh total data yang ada. Yang keempat, maaf ini harusnya ini 4. Yang keempat adalah fitur subset selection, yang dimana metode atau cara lain yang digunakan untuk mengurangi dimensi data. Nah, sebelumnya kan ada dimensionality, selanjutnya ada lagi fitur subset selection, yang dimana mencari metode agar data itu dapat dikurangi dimensi datanya. Selanjutnya yang kelima adalah fitur creation, yaitu atribut yang baru dan berpeluang penting untuk analisa data. Nah, setelah data di dataset disusun, selanjutnya itu dibuat atribut baru, di mana atribut baru itu yang nantinya akan memiliki peran penting untuk dalam penganalisis data. Selanjutnya yang pertama adalah discretization dan binarization. Nah, yang discretization adalah transformasi atribut berkelanjutan ke dalam atribut kategorikal. Misalnya binarization adalah transformasi atribut kontinu maupun discrete ke dalam biner. Jadi dimasukkan ke dalam biner. Selanjutnya yang ketujuh adalah atribut transformation. Nah, atribut transformation ini adalah sebuah fungsi yang memetakan seluruh rangkaian nilai dari atribut tertentu ke satu set nilai pengganti baru sehingga yang set nilai pengganti baru tersebut setiap nilai lama dapat diidentikan dengan nilai baru. Jadi walaupun terdapat nilai baru tidak akan mengubah nilai yang lama sebelumnya terjadi. Oke, itu tadi penyusunan dataset terdapat 7 proses. Selanjutnya nomor 3 adalah jelaskan makna atribut dataset iris. Jelaskan pula makna kelas dataset iris. Oke, di sini dari atribut dataset iris, atribut dataset iris berkarakteristik pada dataset modul yang merupakan penelitian jenis bunga yang berfokus pada bagian iris bunga saja, yaitu petal dan sepal. Nah, selanjutnya ada kelas dataset iris, yaitu pembagian atau klasifikator dari hasil data atribut iris tadi yang akan digunakan menjadi label iris. Mungkin saya lihatkan kenapa kok ini kan tadi ada bunga gitu ya. Nah, ini dari gambar yang bunga yang dimaksud tadi. Nah, ini merupakan tadi kan ada kan setosa, virginica, dan versicolor. Jadi ini diambil dari sebuah bunga. Oke, mungkin saya lanjutkan. Selanjutnya nomor 4. Nah, masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, yaitu tadi setosa, versicolor, virginica, dan unknown. Nah, oke, mungkin kita langsung masuk aja ke Google Colab. Di sini saya sudah menyiapkan Google Colab yang saya miliki. Oke. Oke, nah di sini juga sudah ada soal-soalnya nih. Ini merupakan soal nomor 4 tadi. Masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda. Ya, tadi kan setosa, versicolor, virginica, dan unknown. Oh ya, sebelumnya mohon maaf mungkin saya juga mengingatkan kan di sini kenapa kok tiba-tiba udah ada list array-nya. Nah, ini datasetnya diambil dari mana? Nah, untuk modul 2 sendiri untuk datasetnya sudah tersedia, di mana terdapat dataset seperti ini. Jadi sudah ada di sini ada petal width, petal length, sepal width,
Sepaleng, dan ada spesies yang tadi dari Setosa, dari Virginica sampai versicolor. Oke, selanjutnya di sini sama seperti sebelumnya. Di sini kita harus import NumPy as NumPy. Nah, kenapa harus kenapa kok saya ganti jadi NP supaya lebih memudahkan saat memanggilnya kembali. Oke, mungkin saya play dulu untuk import NumPy-nya. Oke, yang pertama itu saya menggunakan variabel Setosa. Saya baginya sesuai nama saja biar tidak terlalu bingung nanti. Di sini Setosa, terus saya masukkan list array-nya. Selanjutnya untuk Virginica saya juga masukkan np.array, terus ini array-nya. Selanjutnya versi color np array, array-nya selanjutnya untuk unknown. Nah, tadi diambilnya dari sini. Oke. Nah, selanjutnya untuk memanggil yang sudah dijadikan array 2 dimensi. Nah, saya panggil untuk yang Setosa sendiri, print Setosa sama dengan Setosa. Nah, Setosa sendiri tadi tuh variabel yang di atas tadi. Nah, untuk yang Virginica itu juga sama, yang versicolor, yang unknown itu juga berhasil hasil dari variabel yang sudah saya buat di sini. Oke, ini cuma garis lengkungan-lengkungan tuh cuma sebagai pembatas lah, takutnya nanti nggak kebaca, maksudnya susah untuk dibaca gitu. Oke, mungkin saya play dan outputnya seperti ini. Oke, jadi yang pertama itu ada Setosa, yang selanjutnya ada Virginica, selanjutnya versi color, selanjutnya ada unknown. Nah, itu udah saya jadikan untuk array 2 dimensi. Nah, jangan lupa kalau array 2 dimensi itu yang di belakang tanda kurung sikunya itu ada 2. Kalau yang 3 dimensi itu kurung sikunya ada 3. Jadi untuk membedakan mana 2 dimensi, 3 dimensi itu seperti itu. Mungkin kalau lupa. Oke, selanjutnya itu nomor 5. Nah, soal nomor 5 itu buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas termasuk unknown. Berikan warna merah untuk Setosa, hijau untuk versi color, biru untuk Virginica, dan kuning untuk unknown. Oke, sama seperti tadi kan saya udah bilang area-areanya nanti kita titik-titikkan berdasarkan warna nanti. Oke, nah di sini kan udah saya tulis sih. Tadi kan soal A dan C hampir sama lah. Jadinya saya gabung untuk yang A dan C. Oke, buatlah scatter vector yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas. Unknown berikan warna merah untuk Setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk Virginica, dan kuning untuk unknown. Oke, yang pertama itu ada sepaleng dan petal width. Nah, ini untuk tahu sepaleng dan petal width-nya itu dari sini ya. Ini petal width, ini sepaleng. Oke, di sini di sini saya ada menggunakan import baru, yaitu import matplotlib .pyplot. Nah, agar mudah sama seperti yang import NumPy tadi, saya gunakan alias menjadi PLT. Oke, selanjutnya kan di sini kan Setosa, terus saya masukkan array-nya. Nah, sebenarnya array-nya itu sama seperti yang udah dibuat di atas. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini nggak dimasukkan lagi, kalau itu bisa saja. Terus ini yang Virginica dimasukkan array-nya. Selanjutnya yang versi color dimasukkan np array-nya. Selanjutnya yang unknown dimasukkan np array-nya. Nah, selanjutnya di sini ada X Setosa, yang dimana X Setosa ini ada X dan Y, yaitu garis X dan Y nanti, dimana untuk garis X Setosanya itu akan berindeks 3, dan untuk Y Setosanya akan berindeks 0. Hanya menggunakan PLT scatter, dimana X, Y akan kolornya tadi kan untuk Setosa warnanya Setosa R. Nah, di sini kita menggunakan oke, di sini kita menggunakan R yaitu red, selanjutnya itu Virginica, di mana X-nya itu bernilai indeks 3, dan Virginica yang bernilai Y berindeks 0. Nah, untuk PLT scatter X, Y, kolornya, di sini kita menggunakan color B, yaitu di mana color blue untuk Virginica. Nah, selanjutnya untuk versi color X menggunakan indeks 3, untuk versi color Y
dengan indeks 0, di mana PLT scatter X, Y, color sama dengan Y, yaitu green atau hijau. Nah, selanjutnya itu ada PLT scatter untuk unknown. Nah, sama sebelumnya X unknown menggunakan 3 indeksnya dan Y unknown menggunakan indeks 0. Nah, di mana PLT scatter X, Y, color menggunakan warna kuning atau yellow. Oke, mungkin saya mulai untuk menampilkan outputnya. Nah, ini merupakan output dari pembagian tadi yang dimana Setosa yaitu red, Virginica yaitu blue, Virginica yaitu maksudnya versicolor yaitu green, unknown yaitu yellow. Nah, di sini udah ada ya, berarti dalam titik-titik ini merah adalah Setosa, kuning adalah unknown, hijau adalah versicolor, dan biru adalah Virginica. Oke, selanjutnya yaitu sepal width, petal length. Untuk sepal width, petal length, sepal width, dan petal length. Oke, sama seperti punya kita import untuk matplotlib-nya dulu. Nah, di sini untuk Setosa kita masukkan array-nya dari sini. Selanjutnya untuk Virginica juga kita masukkan NP array-nya. Nah, untuk selanjutnya versicolor kita juga masukkan NP array-nya. Selanjutnya unknown NP array-nya juga kita masukkan. Nah, ini tinggal dirubah-rubah sih. Kan sebelumnya kan 3,0 kan untuk X Setosa sama dengan 3. Nah, sekarang kita ubah saja X sama dengan Setosa yaitu indeksnya 3. Untuk Y sama dengan Setosa, kita indeksnya 1. Dan untuk PLT scatter, X, Y, color sama dengan red, yaitu sama tadi. Untuk Setosa tetap warnanya red, tidak berubah untuk warna Setosanya. Selanjutnya ada X sama dengan Virginica, sama dengan indeksnya 2. Untuk Virginica Y, indeksnya 1. Untuk PLT scatter, X, Y, color, yaitu kita menggunakan blue, sama seperti sebelumnya juga. Selanjutnya ada X versi color untuk indeks sama dengan 2. Untuk indeksnya 2, Y versi color sama dengan 1. Untuk PLT scatter X, Y, color sama dengan green atau hijau. Selanjutnya X sama dengan unknown di mana yaitu 2. Terus Y sama dengan unknown kita menggunakan 1. PLT scatter sama seperti judulnya warnanya kuning atau yellow. Oke. Mungkin saya play dulu. Oke, untuk hasilnya, nah sama seperti sebelumnya kan terjadi perubahan nih, karena kan sebelumnya pakai 3,0, 3,0, 3,0, terjadi perubahan ya saat kita mengubah jadi 2,1. Dari bentuknya seperti ini kan, sangat berbeda dari yang ini. Jadi terlihat perbedaan jika kalau kita mengubah nilai angka indeksnya tadi. Nah, untuk yang D sama saja seperti yang ABC sebelumnya. Jadi kita tinggal rubah ininya tetap. Tinggal yang kita rubah itu di bagian ini. Yang sebelumnya kan 3,0, 2,1. Nah, sekarang dirubah jadi 3,1. Itu X sama dengan setosa 3, Y sama dengan setosa 1. Untuk warnanya sama yaitu red. X sama dengan virginical 3, Y virginical sama dengan 1. Untuk PLT scatter X, Y color sama dengan B yaitu blue, Y versi color sama dengan 3, Y sama dengan versi color yaitu 1. Untuk warnanya sama saja green atau hijau, Y unknown 3, Y unknown untuk X unknown yaitu 3, Y sama dengan unknown yaitu 1. Untuk PLT scatternya yaitu Y atau yellow. Y atau kuning maksud saya, maaf. Oke, mungkin saya play. Sebenarnya itu tadi sudah saya play juga. Nah, untuk hasilnya, nah berbeda lagi pastinya. Kan kita juga merubah indeks jadi 3,1. Ini mungkin perbedaannya ini yang soal nomor D. Ini soal nomor C. Maaf itu soal ini tadi itu soal nomor B dan ini soal A dan C. Jadi terlihat ya perbedaannya antara perbedaan titik warnanya dari soal AC, B, dan D. Oke. Tadi itu soal nomor untuk soal nomor 5 yang
terdapat 4 poin. Oke, mungkin saya lanjutkan untuk di PPT-nya. Nah, soal nomor 6 yaitu jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Nah, tadi kan ada 4 pengelompokan yaitu setosa, virginica, dan versicolor, selanjutnya anon. Nah, pada setosa terdapat korelasi antar titik yang lemah. Hal ini kemungkinan terjadi dari variabel X mempengaruhi variabel Y. Tadi kan udah kelihatan juga kan, kalau misalnya titik X sama Y-nya kalau diubah bakalan berubah juga kan titik-titiknya. Nah, ini pada sepertinya tipe. Pada virginica terdapat korelasi antar titik yang kuat karena sebaran titik yang ada pengelompokan dalam bentuk linear. Variabel X berpengaruh langsung terhadap variabel Y. Oke. Terus selanjutnya pada versicolor terdapat korelasi yang kuat sama seperti virginica yang kemungkinan variabel penyebab mempengaruhi langsung variabel akibat pada setiap perubahan. Yang selanjutnya yaitu anon. Pada anon menggunakan teknik visualisasi scatter plot. Di sini kita akan memplot data anon pada koordinat Cartesius dengan memisahkan menjadi beberapa atribut. Mungkin tidak terlalu asing dengan kata-kata koordinat Cartesius ya. Juga sudah kita pelajari waktu SMA dan kuliah ini. Nah, selanjutnya soal nomor 7. Perhatikan data yang berjenis anon. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data anon. Oke, mungkin saya lihatkan dulu untuk data ininya, data anonnya. Nah, seperti ini. Oke. Balik lagi. Perhatikan data yang berjenis anon. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data anon. Nah, untuk meramal data jenis anon ini dilakukan dengan melihat dan membandingkan pola karakteristik ini pada iris yang sudah terdefinisi. Lalu, kita melakukan penyocokan terhadap batas bawah dan batas maksimal untuk tiap atribut pada kelas yang terdefinisi. Jadi, kita melihat tuh batas minimum dan maksimalnya. Nah, selanjutnya yang terdefinisi dan kelas anon. Kemudian akan didapatkan data yang tidak termasuk pada batas bawah maupun batas atas untuk tiap kelas yang terdefinisi. Maka akan mendapatkan data dengan kelas anon tersebut. Jadi jika tidak ada kan udah terlihat tadi data maksimum dan minimum, jika tidak termasuk dalam data maksimum dan minimum tersebut mungkin bisa dikategorikan dalam data anon. Oke, soal nomor 8 yaitu buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan virginica. Oke, di sini tidak menggunakan data anon. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, jadi untuk virginica. Oke, ini kalau diingat sama seperti sebelumnya, pastinya kita menggunakan import metode matplotlib dan import. Selanjutnya ada import scipy. Di sini saya rubah jadi SP untuk memudahkan. Sama seperti sebelumnya. Kita menggunakan array yang tadi, setosa, virginica, versicolor. Nah, di sini enggak oke, mungkin saya terlanjur masukkan anon, tapi untuk di sini saya tidak memanggil anon. Jadi kalau misalnya ini emang dihapus, tidak akan mempengaruhi. Misalnya di sini saya tidak memanggil anon yang tadi itu. Nah, ini saya menggunakan variabel A, np array, petal width, petal length, sepal width, sepal length. Nah, untuk for I, in range, length versicolor. Jadi sampai versicolor, plt plot A setosa, color red. Tadi kan untuk setosa menggunakan warna red, virginica menggunakan warna blue atau biru, versicolor menggunakan warna green atau hijau. Oke, mungkin saya pastikan lagi versicolor warna hijau versicolor. Hijau versicolor, oke. Sudah betul. Oke, mungkin saya play. Nah, akan terjadi seperti ini. Jadi ada titik-titik-titik. Ini adalah ini sebenarnya berdasarkan juga titik koordinasi. Nah, nanti di sini warnanya yang setosa akan terlihat di titik-titik. Sebenarnya ini jadi garis warna merah itu adalah milik setosa, yang hijau ya adalah milik versicolor, yang biru adalah milik virginica. Oke. Selanjutnya soal nomor
9. Oke, untuk nomor 9 ini, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Nah, oke, yang pertama itu pada setosa, di sini rata-rata memiliki mahkota bunga yang sempit dan panjang mahkota hampir sama dengan lebarnya. Untuk kelopaknya sendiri, setosa memiliki kelopak yang panjang dan lebar. Pada Virginica, mahkota bunganya sempit namun panjang. Selain itu, Virginica memiliki kelopak yang sempit tetapi lebih lebar dari mahkotanya. Mahkota Virginica sangat panjang, dan untuk pada versi kolor, mahkotanya sempit tetapi panjang, dan pada bagian kelopak juga sempit namun ukurannya lebih besar dari mahkotanya. Sekian dari presentasi tugas saya. Apabila terjadi banyak kesalahan dan kurangnya ilmu yang saya miliki, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.